Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu website arsip karya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Gozi Al-Ghifari, mahasiswa informatika dengan NIM 240102036, kelas IF24A. Ini merupakan proyek UAS mata kuliah pemrograman web Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya ada latar belakang website arsip karya. Jadi website ini itu berangkat dari saya yang suka menulis melalui ketikan yang biasanya hanya terpaku menuangkan tulisan lewat Word ataupun Notes. Dari situ saya menemukan ide untuk membuat web arsip karya sebagai wadah untuk teman-teman yang suka menulis melalui ketikan, termasuk juga saya. Lalu ada deskripsi website arsip karya. Jadi website ini itu merupakan website yang menjadi ruang bagi yang suka menulis melalui ketikan. Website ini juga dirancang untuk merangkum berbagai karya tulis yang tadinya hanya menumpuk di dokumen, kali ini bisa menjadi sebuah galeri digital yang rapi, mudah diakses, dan memiliki ruang apresiasinya sendiri. Fungsi utamanya itu, website ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mempublikasikan karya tulis secara online. Kemudian target penggunanya itu penulis, penggiat literasi, dan siapa saja yang hobi menuangkan ide melalui ketikan. Kemudian nilai tambah dari website ini itu menjadi alternatif modern dan terpusat dibandingkan penyimpanan konvensional seperti Word ataupun Notes. Selanjutnya ada fitur website arsip karya. Yang pertama itu ada registrasi akun yang sudah dilengkapi dengan inskripsi password dengan menggunakan password khas. Kemudian ada login akun yang telah dilengkapi dengan cookie, ingat saya, dan juga sessionnya. Selanjutnya ada bagian dashboard seperti yang telah dipelajari kemarin. Di sini ada fitur tambah, lihat, ubah, hapus, filter, cari, dan reset profil. Kemudian saya kembangkan fitur ini itu, yaitu ada fitur riwayat aktivitas yang dimana tidak dipelajari kemarin. Lalu juga ada fitur untuk merubah tema dari gelap ke terang ataupun sebaliknya. Kemudian fitur yang saya kembangkan lagi itu ada fitur tampil multi user, yang dimana ketika menggunakan akun yang berbeda, kita hanya bisa melihat karya yang lain, karya yang tadi. Tidak bisa menghapus ataupun mengubahnya. Namun ketika kita login dan mempublikasikan karya kita, maka kita bisa mengubah dan menghapus karya yang telah dibuat oleh kita. Selanjutnya ada cara kerja teknisnya. Yang pertama itu, user melakukan aksi tambah, ubah, atau hapus karya lewat form. Kemudian fungsi CRUD dijalankan, tambah, ubah, hapus diproses seperti biasa. Lalu catatan aktivitas terpanggil, baris tambahan dipanggil tepat setelah proses utama berhasil. Lalu tersimpan ke tabel aktivitas, user ID, jenis aksi, judul, dan waktu tercatat otomatis di page aktivitas atau logo jam yang tadi. Dan ada cara kerja teknis fitur di bagian kodenya. Jadi sebelum berangkat ke kode ini itu ada fitur riwayat aktivitas ini itu dimulai ketika pengguna menambah, mengubah, atau menghapus karya saat tombol diklik. Kemudian fungsi CRUD dijalankan, fungsi ini itu dijalankan. Jadi sistem itu menjalankan query insert dan update untuk menyimpan perubahan ke tabel notes. Setelah berhasil, fungsi catat aktivitas ini itu akan dipanggil untuk mencatat aktivitas si pengguna. Kemudian pada proses hapus ini berbeda seperti yang tadi. Pada proses hapus ini itu sistem akan terlebih dulu mengambil datanya dulu dan menghapus file gambar jika ada. Lalu setelah itu fungsi catatan aktivitas dipanggil agar judul karya tetap tercatat. Kemudian barulah si data ini dihapus dari tabel notes ini. Lalu yang ketiga itu ada fungsi catatan aktivitas. Di bagian fungsi catatan aktivitas ini itu menerima informasi berupa jenis, aksi, dan judul karya. Selanjutnya sistem itu akan mengambil user ID dan si sessionnya ini untuk mengamankan data dengan MySQL rel escape string. Ini itu berfungsi untuk SQL injection untuk mengamankan datanya, lalu menyimpan aktivitas ke tabel aktivitas dengan menggunakan si insert ini. Kemudian yang keempat itu mengambil data log. Jadi di sini itu fungsi get aktivitas itu membuat fungsi untuk mengambil data log aktivitas dengan batas limitnya itu 15. Lalu dia mengambil ID pengguna atau si sessionnya ini yang sedang login dan mengubah nilai limit menjadi angka, jadi integer. Selanjutnya dia mengurutkannya dari yang terbaru dengan order by descending ini. Kemudian yang terakhir itu yang kelima itu menampilkan riwayat aktivitas atau ditampilkannya ke halaman. Jadi data dari variabel slog ini itu ditampilkan menggunakan perulangan for each yang ini. Jadi setiap aktivitasnya itu nanti ditampilkan dalam bentuk daftar yang berisi jenis aktivitas, judul karya, waktu aktivitasnya, sehingga si pengguna dapat melihat riwayat tindakan yang pernah dilakukannya. Selanjutnya masuk ke demo website arsip karya. Ini kita akan masuk ke demo website arsip karya. Namun sebelumnya kita akan lihat database dulu. Di sini ada tabel user untuk menyimpan data user, kemudian ada tabel notes untuk menyimpan data si notes si arsip karyanya, kemudian untuk selanjutnya ada tabel aktivitas untuk menyimpan aktivitas si log user. Kita akan coba login dengan tidak mencentang ingat saya apakah session atau si cookie kita aktif. Kita akan coba lihat. Kita coba login dan ternyata sessionnya saja yang aktif. Kita coba login lagi. Sessionnya masih ada karena saya men-setnya itu selama browser saya belum dimatikan, maka si session akan tetap aktif. Dan kita akan coba dengan mencentang ingat saya apakah cookie saya akan ada atau tidak. Kita coba login. Dan ternyata si cookie-nya sudah aktif. Nah setelah itu kita akan coba melihat fitur yang ada di halaman indeks arsip karya ini. Kita coba ke tambah karya. Misal kita akan coba tambah anak murid dan kita akan isi tulisannya itu nggak salah ya saya. Lalu kita bisa nambahkan foto di sini yang dimana fotonya itu maksimal 1 MB.
kita coba foto, dan ya datanya berhasil diinput, maka dia akan muncul. Lalu kita akan mencoba fitur cari. Kita misal akan mencari yang ini, barangkali kau tak layak, dengan hanya mematikan bar, maka ketika dicari, nah barangkali kau tak layak, dia akan muncul. Dan ketika kita reset lagi menggunakan fitur reset ini, maka semuanya akan muncul lagi. Lalu kita akan mencoba fitur filter. Kita akan memfilter dari yang terlama. Kita akan coba lihat. Nah, dia akan muncul yang paling lama di sini. Kita bisa lihat dia diupdate tanggal berapa, jam berapa. Lalu kita set lagi ke yang terbaru, kita lihat, dan ya dia akan kembali ke yang terbaru lagi yang tadi kita buat ini. Selain itu, kita juga bisa mengubah lewat fungsi ubah. Bisa kita ubah yang ini, anak baik adalah saya, judulnya kita ubah, dan fotonya coba kita ubah ya. Semisal kita ganti pakai foto yang ini, kita coba. Nah datanya berhasil diubah. Kita lihat apakah berubah. Nah, dia akan berubah. Lalu selanjutnya kita akan coba fitur hapus. Kita coba fitur hapus. Kita coba akan hapus si yang ini. Kita coba hapus, dan dia berhasil dihapus. Nah, dia akan hilang. Lalu selanjutnya ada fitur profil. Jadi di sini tuh kita bisa menambahkan foto profil, kita bisa menghapus foto profil, kita bisa mengganti namanya, kita bisa mengganti username-nya. Lalu kembali lagi, kita akan melihat fitur riwayat aktivitas kita. Kita lihat, tadi kita membuat karya anak baik, kemudian kita ubah ke anak baik adalah saya, lalu kita hapus si karyanya. Jadi riwayatnya itu tersimpan di sini. Dan jika kita ingin menghapus si riwayat ini, kita bisa hapus. Bisa kita hapus nih, hapus tuh, dia hilang. Nah, dia hilang. Nah, dia akan hilang ketika kita hapus. Dan kita kembali lagi. Kita coba ke fitur yang bisa menjadikan terang dan bisa menjadikan gelap. Kita ini paling mode gelap, kita coba ke mode terang. Nah, ini merupakan mode terangnya. Kita coba lagi. Nah, dan setelah itu kita akan coba fitur multi usernya dengan kita coba daftar akun baru ya. Misal username-nya aku, passwordnya registrasi. Nah, registrasi berhasil login. Nah, dia otomatis akan dilempar ke halaman login. Kita coba. Nah, si fitur multi user itu akan aktif. Jadi kita hanya bisa melihat karya yang tadi dimiliki oleh si akun yang Gozi tadi. Dan kita juga bisa menambahkan di sini. Jika kita ingin menambahkan karya kita, nanti kita akan kelihatan. Bisa kita tambah anak bagus. Lalu isinya anak, ini doang. Dan kita coba fotonya ya. Misal kita pakai foto yang ini ya. Kita coba. Nah, kalau punya kita itu kita bisa lihat, kita bisa ubah, kita bisa hapus. Namun jika kita melihat yang orang lain itu kita tidak bisa menghapusnya, kita bisa mengubahnya. Mungkin cukup sekian untuk website arsip karya. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.